Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang terdiri dari 2 orang, yaitu saya sendiri atas nama Muhammad Rizky Ramadhani dengan NIM 2021210536, dan rekan saya Fadil Johari dengan NIM 2021210538. Baiklah, yang terhormat pada Bapak Tamus bin Tahir, SPD Mkom. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan program Object Oriented atau OOP pada PHP yang terdiri dari OOP, kelas, objek, property, method, konstruktor, inheritance, visibility, auto loading, dan namespace. Yang pertama yaitu OOP. OOP atau Object Oriented Programming, yang dalam bahasa Indonesia artinya pemrograman berbasis objek atau PBO, adalah sebuah konsep di mana properti atau variabel dan juga metode atau fungsi dibungkus dalam sebuah kelas. OOP merupakan paradigma pemrograman yang berorientasikan kepada objek. Semua data dan fungsi pada paradigma ini dibungkus dalam kelas-kelas atau objek-objek. Dibandingkan dengan logika pemrograman terstruktur, setiap objek pada penerima pesan, memproses pesan, dan mengirim pesan ke objek lainnya. OOP diciptakan untuk mengatasi keterbatasan pada bahasa pemrograman tradisional. Konsep dari OOP sendiri adalah sebuah pemecahan masalah dibagi ke dalam objek. Dalam konsep OOP, data dan fungsi-fungsi yang akan mengoperasikannya digabungkan menjadi satu kesatuan yang dapat disebut dengan objek. Kemudian kelas. Kelas merupakan sebuah kerangka atau struktur yang digunakan untuk membungkus baris kode untuk membuat instansi sebuah objek. Kelas dapat menyimpan suatu proses terhadap metode dan properti. Selain itu, di dalam kelas juga dapat melakukan penyimpanan data. Kelas digunakan untuk membuat instansi dari objek. Setiap pembuatan file yang diterapkan PHP OOP harus diawali dengan kelas. Artinya, kelas itu wajib ada ketika menggunakan teknik OOP. Kemudian objek. Objek adalah hasil cetak atau output dari kelas, atau hasil konkret dari kelas. Objek dapat menampilkan atau mengelola isi dari kelas. Seluruh isi dari kelas akan kita instansikan menjadi objek. Jika kita menggunakan analogi kelas motor, maka objek dari kelas motor tersebut bisa berupa motor Rizky dan juga motor Fadil, dan bisa juga lain-lain. Objek dari kelas akan memiliki seluruh ciri-ciri motor, yaitu properti dan metodenya. Proses mencetak objek dari kelas ini disebut dengan instansi atau intention dalam bahasa Inggrisnya. Pada PHP, proses instansi ini dilakukan dengan menggunakan keyword new. Hasil cetakan dari kelas akan disimpan dalam variabel untuk selanjutnya digunakan dalam proses program. Kemudian properti atau disebut juga dengan atribut adalah data yang terdapat dalam sebuah kelas. Melanjutkan analogi tentang motor, properti dari motor bisa berupa merek, warna, harga, dan lain-lain. Kegunaan properti pada sebuah kelas sama dengan kegunaan variabel di PHP. Bisa digunakan untuk menyimpan data dan lain-lain. Cara penulisannya, properti pada kelas dengan diawali sintaks var. Cara penamaan properti sama dengan aturan penamaan variabel. Kemudian ada metode. Metode adalah tindakan yang dilakukan di dalam kelas. Jika menggunakan analogi kelas motor, maka contoh metodenya adalah menyalakan motor, mematikan motor, mengganti ban motor, dan berbagai tindakan lainnya. Metode
pada dasarnya adalah function yang berada di dalam kelas. Seluruh fungsi dan sifat function bisa diterapkan ke dalam metode, seperti argumen atau parameter, mengembalikan nilai dengan keyword return, dan lain-lain. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kemudian akan dilanjutkan dengan rekan saya, yaitu Fadil Johari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Johari dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri dan Muhammad Rizky Ramadhani. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh saudara Muhammad Rizky Ramadhani. Selanjutnya ada konstruktor. Konstruktor adalah metode khusus yang akan dijalankan secara otomatis pada saat sebuah objek dibuat atau instansiasi, yakni ketika perintah new dijalankan. Konstruktor biasa digunakan untuk membuat proses awal dalam mempersiapkan objek, seperti memberi nilai awal pada properti, memanggil metode internal, dan beberapa proses lain yang digunakan untuk mempersiapkan objek. Dalam PHP, konstruktor dibuat dengan menggunakan metode underscore construct dalam kurung dan balas kurung. Selanjutnya ada inheritance. Inheritance adalah konsep OOP di mana sebuah kelas dapat menurunkan properti dan metode yang dimilikinya kepada kelas lain. Konsep inheritance dipakai untuk memanfaatkan fitur kode reuse, yakni menghindari terjadinya duplikasi kode program. Dalam bahasa Indonesia, inheritance ini disebut juga sebagai pewarisan atau penurunan. Konsep inheritance membuat sebuah struktur atau hierarki kelas dalam kode program. Kelas yang akan diturunkan bisa disebut sebagai kelas induk atau parent class, superclass, atau base class. Sedangkan kelas yang menerima penurunan bisa disebut sebagai kelas anak atau child class, subclass, derived class, atau higher class. Tidak semua properti atau metode kelas induk akan diturunkan. Properti dan metode dengan hak akses private tidak akan diturunkan kepada kelas anak. Hanya properti dan metode dengan hak akses protected dan public saja yang bisa diakses dari kelas anak. Selanjutnya ada visibility. Visibility adalah teknik yang digunakan untuk mengatur properti maupun metode pada sebuah objek. Dengan menggunakan akses modifier nantinya akan memberi batasan akses yang diinginkan terhadap suatu objek tertentu. Visibility di OOP dibagi menjadi 3 hak akses antara lain. Yang pertama ada pribadi, yang kedua ada terlindung, yang ketiga ada public. Yang pertama ialah OOP pribadi. Visibility pribadi atau private adalah hak akses yang paling rendah jika properti atau metode yang digunakan hak akses private. Maka properti atau metode tersebut hanya dapat diakses di ruang lingkup kelas di mana properti atau metode tersebut didefinisikan. Untuk memberikan hak akses private pada properti atau metode, gunakan keyword private dengan di depan properti ataupun metode. Yang kedua ada terlindung atau protected. Jika properti atau metode menggunakan hak akses protected, maka properti atau metode tersebut hanya bisa diakses melalui kelas itu sendiri dan kelas turunannya. Untuk menggunakan visibility protected, Anda dapat menggunakan perintah protected. Yang ketiga ada public. Visibility public adalah visibilitas tertinggi yang ada pada OOP. Jika sebuah properti atau metode menggunakan visibility public, maka properti atau metode tersebut dapat diakses melalui kelas itu sendiri ataupun melalui objek. Untuk menggunakan visibility public, gunakan keyword public di awal dari properti atau metode.
Selanjutnya ada autoloading. Autoloading merupakan salah satu konsep OOP di dalam pemrograman PHP yang digunakan untuk memanggil file lain secara otomatis. Autoloading ini sebagai pengganti ketika menggunakan perintah atau keyword require, once, maupun menggunakan include. Autoloading berfungsi untuk memanggil file yang telah dipisahkan. Dan sebelumnya kita membuat kelas dalam satu file. Nah, untuk menangani banyak modul, maka sebaiknya setiap kelas terhadap objek harus dipisahkan. Dengan memisahkan file-file PHP akan membuat kode kita lebih bersih, rapih, dan terstruktur. Selain itu, lebih mudah dalam mencari kesalahan atau error atau proses debug. Yang terakhir adalah namespace. Namespace merupakan grup atau kumpulan entities, kelas, objek, dan function yang dikelompokkan dalam satu nama. Namespace di dalam PHP juga menggambarkan direktori abstrak sebuah file. Di dalam PHP namespace tidak menggambarkan direktori penyimpanan file tersebut. Menggunakan namespace sangat banyak manfaatnya. Kita bisa membuat kelas interface, function dengan unik dengan menggunakan namespace. Untuk membuat namespace sama halnya dengan membuat kode PHP biasa yang diawali dengan tag PHP dan dimulai dengan keyword kata kunci namespace dan diikuti dengan nama namespace-nya dan diakhiri dengan tanda semikolon atau titik koma. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Fadil Johari atas penjelasan yang telah diberikan. Baiklah, mungkin itulah penjelasan dari kelompok kami mengenai Object Oriented Programming atau OOP. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dari kami. Kami tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.